Jangan mencari arti mimpi dari primbon atau ramalan manusia, sebab jika Tuhan yang memberi mimpi, maka kunci menafsirkannya pasti ada dalam Alkitab. Shalom semuanya. Dapatkah Anda mengingat kembali saat terakhir Anda bermimpi? Mungkin baru saja tadi Anda dapat mimpi, atau mungkin lebih lama lagi. Tapi apakah Anda pernah bertanya-tanya, apa arti mimpi yang suka saya alami? Mimpi bukanlah sekedar bunga tidur. Dalam Alkitab, mimpi sering menjadi cara Tuhan menyampaikan pesannya, baik sebagai peringatan, petunjuk, nubuat, atau bahkan panggilan untuk bertobat. Tuhan berbicara melalui mimpi kepada tokoh-tokoh besar seperti Yusuf, Daniel, bahkan Raja Nebukadnezar. Artinya, setiap mimpi bisa sangat penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Maka dalam video ini, kita akan membahas 7 arti mimpi berdasarkan Alkitab yang sering menjadi tanda bahwa Tuhan sedang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Dengarkan baik-baik, karena siapa tahu Anda adalah calon tokoh besar lainnya yang akan dipakai Tuhan. Haleluya, amin. Yang pertama, mimpi lagi dikejar-kejar. Dalam mimpi ini, Anda merasa tegang dan panik. Ada sesuatu yang mengejar Anda. Mungkin setan, hewan buas, orang jahat, atau sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi tetap membuat Anda ketakutan. Anda berlari sekuat tenaga, tetapi rasanya sulit untuk melarikan diri. Pernahkah Anda bermimpi seperti itu? Jika ya, mimpi seperti ini bisa menjadi petanda bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau Anda kerjakan, tetapi sadar atau tidak sadar, Anda sedang menghindarinya. Bisa jadi itu adalah panggilan Tuhan, mungkin sebuah tugas, atau bahkan mungkin rasa salah yang belum diselesaikan oleh Anda. Dalam Alkitab, kita bisa menemukan kisah Yunus, seorang nabi yang mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yunus 1 ayat 3 mengatakan, "Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan." Yunus berpikir bahwa ia bisa menghindari perintah Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan tetap mengejarnya. Sama seperti Yunus, mimpi dikejar-kejar bisa menjadi tanda Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita hadapi, bukan malah kita hindari. Jika mimpi ini sering terjadi, coba renungkan apa yang sedang Anda hindari. Apakah ada panggilan Tuhan yang belum Anda jawab, atau bahkan dosa yang belum diselesaikan? Yang kedua, mimpi jatuh dari ketinggian. Mimpi jatuh dari ketinggian memang menakutkan, seolah-olah kita kehilangan kendali tubuh, terjun bebas tanpa pegangan, dan tidak tahu di mana akan mendarat. Maka perasaan cemas dan panik sering menyertai dalam mimpi ini. Banyak orang mengartikan mimpi jatuh sebagai tanda ketakutan atau kecemasan dalam hidup. Tapi, bagaimana jika Tuhan justru sedang berbicara melalui mimpi ini? Bagaimana jika jatuh bukan tentang kehilangan kendali, tetapi tentang belajar berserah? Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya." Sering kita berusaha mengendalikan hidup sepenuhnya. Pokoknya, kalau rencana saya tidak berhasil, Tuhan tidak sayang. Ya, merencanakan segala sesuatu sesuai keinginan kita. Tapi, mimpi jatuh ini bisa menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa selalu memegang kendali. Ada saatnya kita harus melepaskan dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Bayangin jatuh itu bukanlah sebagai tanda kegagalan, tetapi sebagai penyerahan total ke dalam rencana Tuhan. Sama seperti seorang anak yang melompat ke pelukan ayahnya dengan penuh percaya. Tuhan ingin kita berserah dan percaya bahwa Dia pasti akan menangkap kita dengan tangan kasih-Nya. Lepaskanlah walaupun tidak masuk akal atau tidak rela, bila ada seruan untuk melepaskan dalam hati Anda.
Ya, jika Anda sering bermimpi jatuh, tanyakan pada diri sendiri, apakah ada hal dalam hidup yang terlalu saya genggam erat? Mungkin Tuhan sedang mengajak Anda untuk melepaskan dan mempercayakan semuanya kepadanya. Yang ketiga, mimpi bertemu orang asing. Pernahkah Anda bermimpi bertemu seseorang yang tidak Anda kenal? Mungkin wajahnya asing, tapi rasanya ada sesuatu yang istimewa tentang kehadirannya. Bisa jadi karena orang itu ramah, atau memberi pesan yang menenangkan, atau justru terasa misterius yang membuat Anda bertanya-tanya. Ketahuilah, mimpi bertemu orang asing bisa menjadi lebih dari sekedar mimpi. Sebab dalam Alkitab, ada banyak kisah di mana Tuhan mengutus malaikat dalam rupa manusia dan seringkali mereka tidak dikenali. Ibrani 13 ayat 2 mengingatkan kita. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Maka, mimpi ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan nyata. Perhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan orang asing dalam mimpi itu. Apakah kita ramah kepada orang asing itu atau justru mudah marah dan menutup diri? Sekali lagi, ingatlah, Tuhan ingin kita memiliki hati yang terbuka dan penuh kasih kepada orang asing sekalipun. Karena bisa jadi tanpa kita sadari, kita sedang melayani malaikat yang diutusnya. Sekarang, jika Anda sering bermimpi bertemu orang asing, cobalah renungkan bagaimana sikap Anda terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda. Apakah Anda sudah mencerminkan kasih kepada mereka? Karena bisa jadi melalui mimpi ini, Tuhan sedang mengingatkan kita untuk lebih murah hati dan penuh kasih kepada siapa saja yang kita temui. Yang keempat, mimpi mengalami bencana alam. Mimpi tentang bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai atau kebakaran seringkali terasa menakutkan. Dalam mimpi itu, Anda mungkin merasa stres, melihat kehancuran di sekitar atau berusaha lari menyelamatkan diri. Banyak orang menganggap mimpi ini sebagai cerminan dari stres atau tekanan hidup yang sedang mereka alami. Tapi ketahuilah, mimpi ini bisa jadi sebuah pesan dari Tuhan. Sebab dalam Alkitab, bencana alam seringkali menjadi bagian dari rencana Tuhan, di mana ujungnya akan lahir janji keselamatan. Salah satu contohnya adalah air bah di zaman Nuh. Tetapi setelah itu, lihat, Tuhan membuat perjanjian dengan manusia seperti yang tertulis dalam Kejadian 9 ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi mimpi tentang bencana itu bukanlah tanda bahaya, melainkan sebagai pengingat akan kuasa dan kesetiaan Tuhan kepada Anda. Dia tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, tetapi dalam keyakinan bahwa di tengah kekacauan, Dia tetap memegang kendali. Jika Anda sering bermimpi tentang bencana, coba renungkan, apakah ada hal dalam hidup Anda yang terasa seperti bencana? Ketahuilah bahwa semua yang terjadi tetap dalam rencana Tuhan. Mimpi tentang bencana bisa menjadi pengingat bagi kita untuk meneladani Nuh yang dengan setia mengikuti kehendaknya. Mungkin inilah saatnya untuk kembali mendekat kepada Tuhan, mengandalkan perlindungannya dan percaya bahwa di balik setiap badai selalu ada pelangi janjinya yang menanti dengan penuh harapan. Yang kelima, mimpi bertemu orang mati. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal bisa menimbulkan berbagai perasaan, rindu, takut, atau bahkan penasaran tentang artinya. Ada yang bilang itu pesan dari alam roh atau dunia orang mati. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus melihatnya melalui kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa setelah seseorang meninggal, jiwanya tidak lagi berinteraksi dengan dunia ini. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mendapat upah lagi karena kenangan kepada mereka sudah lenyap.
Jika Anda bermimpi bertemu dengan seseorang yang telah meninggal, itu bisa menjadi refleksi dari perasaan rindu, kenangan, rasa bersalah, atau ketakutan yang belum terselesaikan. Jika rindu akan kenangan, pesan Tuhan mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan yang abadi itu di surga bersamanya akan terjadi pertemuan kembali dengan Dia yang Anda kasihi. Apabila rasa bersalah dan ketakutan, pesan Tuhan mengatakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu hanya terjadi sekali, tetapi tindakan itu menyeluruh dan abadi. Tidak ada dosa yang tak bisa ditebus oleh darah Yesus. Kita yang telah melakukan dosa diberikan pesan, Tuhan tidak menghukum kita. Pergi dengan bebas dan jangan berbuat dosa lagi. Yang keenam, mimpi melihat uang. Dalam mimpi, apakah Anda melihat banyak uang, kehilangan uang, atau justru menemukan harta karun? Intinya, mimpi tentang uang. Dalam Alkitab, uang bukanlah hal yang buruk, tetapi cinta akan uang bisa menjadi akar segala kejahatan. Itu di 1 Timotius 6 ayat 10. Dengan kata lain, jika Anda bermimpi tentang uang, bisa jadi ini adalah pengingat tentang bagaimana Anda akan diberikan berkat melimpah. Sekaligus peringatan agar Anda harus mengelola berkat yang akan Tuhan berikan itu dengan benar. Karena Matius 6 ayat 19-20 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagaimana cara kita mengumpulkan harta bila duit untuk kebutuhan dasar saja seret? Maka sekali lagi, Tuhan sedang mengingatkan bahwa Dialah sumber segala berkat, dan ketika berkat itu sudah sampai ke tangan, kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Apakah kita akan setia dalam memberi? Apakah kita akan selalu mencatat setiap pengeluaran kita? Apakah kita siap untuk masih tetap fokus kepada Tuhan ketika sudah kaya? Segera renungkan pertanyaan-pertanyaan ini, karena Tuhan sedang dalam proses membuka pintu berkat melimpah bagi Anda. Yang ketujuh, mimpi gigi copot. Pernahkah Anda bermimpi terus sedih banget, seakan nyata sekali, penuh penyesalan karena mendapati gigi Anda copot? Tapi syukurlah hanya mimpi. Gigi copot ini sering dikaitkan dengan ketakutan akan kehilangan sesuatu, baik itu kesehatan, orang yang dicintai, atau kualitas hidup. Tapi secara rohani, mimpi ini juga bisa menjadi peringatan tentang kata-kata yang kita ucapkan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena gigi itu letaknya di mulut, artinya Tuhan sedang mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan yang diucapkan. Coba renungkan, apakah kita selama ini terlalu banyak berbicara negatif? Apakah ada kata-kata yang pernah terlontar dari mulut telah membawa kerugian bagi diri sendiri atau orang lain? Karena sesungguhnya perkataan kita memiliki kuasa yang besar, menggoda banget untuk menyumpahin atau mengutuki orang yang jahat sama kita. Tapi apa gunanya jika sehabis marah segala yang negatif semakin membebani hidup kita? Jika ucapan negatif itu terlarang, ya sudahlah, kita boleh menganggapnya sebagai hukum pasti, seperti siapa yang main api akan terbakar. Maka melalui mimpi gigi copot ini, Tuhan ingin menyampaikan pesan, hidup mati dikuasai lidah. Jadi pastikan hanya perkataan yang positif saja yang keluar dari mulut kita. Bonus, mimpi kegelapan total. Perhatikan keberadaan cahaya dalam mimpi Anda. Jika tidak ada sama sekali, maka ini adalah mimpi berada dalam kegelapan total. Tidak ada cahaya, tidak ada arah, hanya kesunyian dan ketidakpastian. Secara rohani, ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami kebingungan, ketakutan, atau merasa jauh dari Tuhan. Namun, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 mengingatkan kita, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi.
Jadi bisa dipastikan mimpi dalam kegelapan total itu adalah panggilan Anda untuk segera bersinar dalam kehidupan ini. Carilah kembali terang Tuhan dalam hidup Anda. Jika Anda merasa tersesat, ingatlah bahwa Tuhan sejatinya telah memberi terang kepada Anda. Jangan biarkan kegelapan menguasai hidup Anda, tetapi carilah terang yang sejati dalam Yesus dengan cara membaca firman-Nya, doa, maupun mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Sebagai pengingat, mimpi memanglah bukan sekedar bunga tidur, apalagi saat kita telah berada di akhir zaman. Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Setiap mimpi berarti dan harus diperhatikan. Kalau perlu, catat di atas memo setiap kali Anda mendapat mimpi. Karena siapa tahu Anda mendapat pesan khusus dari Tuhan. Atau setiap dapat mimpi, langsung buka Alkitab, baca ayat secara acak, lalu cari mana yang cocok dengan mimpi tersebut. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati Anda selalu. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.